Shalom adik-adik. Apa kabarnya Ibu? Apa kabar hari ini? Saya, anak Tuhan, selalu ceria. Nah, waktunya ibadah Untuk online beribadah. lagi. Bosan? Nggak doinan? Semangat. Oh, pasti tetap semangat, bersuka cita. Amin. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, kita saat teduh dulu ya Bu ya. Ya. Adik-adik, lipat tangannya, kita saat teduh. Saat teduh kita mulai. Amin. Amin. Siapa lagi Bu? Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu. Selamat beribadah. Siapkan Alkitab, Alkitab. persembahan Hatinya. ya. Udah siap nggak nih muji sama Tuhan? Siap. Siap. Ini lagu lama ini Bu. Ya, yang biasa. Kita nyanyikan lagi supaya adik-adik ingat lagi. Iya, dengan Lagunya semangat. apa Bu? Happy Yaya. Iya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Nah, masih pada ingat rupanya Bu. Iya. Gerakannya juga kan? Iya dong. Iya, semangat. Ya udah, berarti sudah lagu Happy Yaya. Nggak salah dong Bu, kita nanya apa kabar mereka. Iya. Iya. Adik-adik, gimana kabarnya? Baik. Baik. Yang kurang sehat, tetap Semoga tetap semangat, cepat pulih. Ayo kita nyanyi lagu Apa Kabar Kita Bergembira. Apa kabar kita bergembira, tepuk tangan, kedipkan matamu, goyang ke kiri, goyang ke kanan, putar 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 mencari yang lain. Apa kabar kita bergembira, tepuk tangan, kedipkan matamu, goyang ke kiri, goyang ke kanan, putar 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 mencari yang lain. Dengan penuh semangat tenang ya. Pasti dong. Kita cari teman-teman, ajak temannya kalau ada tetangga kita yang mau beribadah, ayo dengan semangat kita beribadah kepada Tuhan. Iya. Sekarang kita mau berdoa. Dengan sikap berdoa, lipat tangannya, kita angkat pujian kita. Bapa, ku datang padamu. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih
Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus atas waktu dan kesempatan serta kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami pada pagi hari ini, sehingga kami Tuhan, anak-anak Tuhan, boleh mengikuti sekolah minggu kami walaupun secara online dari rumah kami masing-masing. Kami tetap bersyukur dan berterima kasih atas segala kebaikan dan cinta kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, ketika kami boleh masuk di ruang sekolah minggu kami, biarlah roh kepintaran, roh penurut, roh yang takut akan Tuhan Engkau curahkan atas kami, agar sekolah minggu kami boleh berjalan dengan baik. Dan bagi hamba-hambamu Bapa yang boleh melayani pada pagi hari ini, Amang di bidang musik, Inang dan Ibu Deborah di dalam liturgos, terlebih Ibu Samuel yang akan membawakan firman Tuhan, sama-sama Tuhan berkati, agar ketika kami boleh selesai sekolah minggu, kami boleh memperoleh berkat-berkat yang baru di dalam kehidupan kami sepanjang 1 minggu ini. Namun sebelumnya Bapa, ampuni kami Tuhan atas segala perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, mungkin melalui percakapan kami atau tindakan kami, sehingga menyakiti hati Tuhan, menyakiti orang tua kami, ataupun menyakiti teman-teman di sekitar kami. Biarlah Bapa ampunkan kami, agar kami layak menerima berkat-berkat Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami mulai sekolah minggu kami pada pagi hari ini. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan bertanya. Iya. Minggu lalu temanya apa? Tumbuh-tumbuhan, tentang Iya, tumbuh-tumbuhan Inang. 3 minggu berturut-turut Iya, tentang tumbuh-tumbuhan. yang sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Iya, bermanfaat Pasti bagi tahu manusia. semuanya. Iya. Karena anak-anak sudah kirim ayat hafalannya. Wah, hebat. Nah, hebat semua ya. Harus Dengan ditambah semangat. lagi. Iya, dengan semangat ya, semua kirim ayat hafalannya. Iya. Nah, Tema kita hari minggu ini adalah hidup orang mengandalkan Tuhan. Oh, orang yang mengandalkan Tuhan. berarti hidupnya akan Berarti hidup kita harus mengandalkan Tuhan. berarti hidupnya terjamin ya, Bu ya? Iya, masa depannya yes, the best. Hebat, Bang. Iya. Berarti adik-adik jangan mengandalkan siapa lagi. Tetap mengandalkan Tuhan Iya. dalam hidupnya. Teman pun jangan diandalkan. Ya? Kita harus berharap sama Tuhan. Iya, tetap dengan Tuhan. Oke. Nanti yang firman Ibu Semi. Ibu Semi. Oke, lagu tema kita Aku memuliakan Tuhan. Lagu baru ya. Aku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira dalam Dia, karena perbuatannya amat besar dan suci namanya. Aku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira dalam Dia, karena perbuatannya amat besar dan suci namanya. Aku memuliakan Tuhan, aku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira dalam Dia, karena perbuatannya amat besar dan suci namanya. Aku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira dalam Dia, karena perbuatannya amat besar dan suci namanya. Aku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira dalam Dia,
memuliakan Tuhan, aku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira dalam Dia, karena perbuatannya amat besar dan suci namanya. Aku memuliakan Tuhan, aku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira dalam Dia, karena perbuatannya amat besar dan suci namanya. Perbuatannya amat besar ya Nang ya. Ya itu, kalau kita Makanya tetap kita- mengandalkan Tuhan. Iya, makanya kita harus memuji, memuliakan Tuhan. Nah, dengan penuh semangat juga ya, kita silakan duduk dulu, kita persiapkan hati kita mau dengarkan Ini cerita, cerita firman Tuhan. Bagaimana hidup yang mengandalkan Tuhan. iya. Ya. Sambil Dengan lipat Lipat tangan, tangan dengan pujian kita, aku datang. dan ku bersujud. Aku datang dan ku bersujud di hadapanmu, ku rasakan indah hadiratmu. Dan buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhilah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Tuhan Yesus, kami haus akan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu yang disampaikan oleh Bu Semi dapat Tuhan berkatin, dan anak-anak sekolah minggu yang mendengarkannya dapat melakukannya dalam kehidupannya. Tuhan berkatin kami semua Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Amin. Shalom adik-adik, saatnya kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Yeremia 17 ayat 8. Yeremia 17 ayat 8. Sama-sama kita baca ya. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Adik-adik, dalam mengikuti Tuhan, pasti banyak yang namanya rintangan, yang pasti banyak yang menghadapi persoalan, baik itu di dalam belajar, baik itu di dalam berteman, baik itu di dalam keluarga. Pasti dong ada yang merasa kesel, ada yang merasa pengennya aku meninggalkan ini semua, pengennya aku gak mau lepas dari ini semuanya.
terkadang kita mengandalkan kekuatan kita. Kita tidak mengandalkan Tuhan. Nah, sebelum Ibu lanjut cerita, ada loh cerita tentang siapa di sini yang tahu tentang Titanic? Pasti semua tahu tentang Titanic ya, adik-adik ya. Nah, kapal Titanic itu katanya kapal yang terbesar pada saat itu. Nah, mungkin kata perancangnya itu kapal itu nggak akan mungkin tenggelam dan tidak mungkin bocor dan tak mungkin yang namanya terbelah dua. Nah, mereka itu sombong, mereka itu angkuh, dan mereka itu menganggap diri mereka itu tanpa Tuhan saya bisa, tanpa Tuhan aku mampu. Nah, tapi beriringnya waktu, beriringnya jam, kapal itu jalan, tibalah malam harinya, kapal itu menabrak sebuah gunung es. Apakah kapal itu tetap kokoh? Tidak, adik-adik. Kapal itu bocor dan air semakin lama semakin naik, semakin naik. Bayangin adik-adik, gunung es ditabrak. Banyak yang meninggal, termaksud perancang kapal Titanic tersebut yang katanya Tuhan aja tidak mampu mengguncangkan kapal ini, Tuhan aja tidak mampu mengapain kapal ini. Ternyata dengan sebolok es batu aja kapal itu sudah terbelah dua. Banyak pada saat itu yang mati. Mereka sombong, mereka angkuh, mereka merasa diri mereka kuat tanpa pertolongan Tuhan. Nah, adik-adik, begitu juga memang kita terkadang kalau kita sudah jenuh dalam persoalan kita, terkadang kita merasa, di mana sih Tuhan? Tanpa Tuhan juga bisa. Anak Tuhan gak boleh begitu. Anak Tuhan, apapun pergumulan anak Tuhan itu harus mengandalkan Tuhan. Seperti pohon tadi katanya, pohon itu walaupun di tepi laut adik-adik, pohon kelapa adik-adik, walaupun di tepi laut adik-adik, dia tetap kuat, ditopangin sama akar-akarnya. Begitu juga adik-adik, walaupun adik-adik ada masalah, ada pergumulan, sebaiknya adik-adik tetap mengandalkan Tuhan. Ya, seperti Ibu Hana adik-adik. Ibu Hana itu sudah menikah, tapi Ibu Hana itu belum punya anak. Sampai Ibu Pinema itu mengatakan di Ibu Hana ini mandul, tidak bisa punya anak, tidak bisa melahirkan. Tapi Ibu Hana ini tidak berhenti berharap. Dia selalu berharap, dia mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Dia pergi ke bait Allah, dia berdoa, memohon kepada Tuhan. Dan Tuhan pun mendengar doanya adik-adik. Ibu Hana hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki yang namanya Samuel. Ya, tapi bukan Samuel Silaban, bukan ya. Dia melahirkan seorang anak yang namanya Samuel. Nah, dia di dalam setiap persoalannya, dia nggak meninggalkan Tuhan, tetapi dia memohon kepada Tuhan, memohon kekuatan kepada Tuhan, agar ia mampu melewati pergumulannya yang dihina sama orang-orang. Nah, adik-adik juga begitu. Adik-adik harus kuat. Seperti ayat ke-8 tadi dia bilang, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air. Nah, adik-adik, kalau adik-adik mengandalkan Tuhan, walaupun adik-adik di mana saja, adik-adik akan kuat. Adik-adik akan kuat menghadapi permasalahan itu, persoalan itu. Adik-adik akan kuat melewati semuanya. Nah, seperti yang dibilangnya tadi, walaupun di tepi pohon, walaupun teman-teman sudah menjauh, walaupun apa, tapi bersama Tuhan, kalau adik-adik mengandalkan Tuhan, adik mampu melewati itu semuanya. Seperti yang dibilang tadi. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Walau adik-adik ada pergumulan, ada persoalan, adik-adik merasa ada Tuhan yang menyelamatkan adik-adik. Ada Tuhan yang menolong adik-adik. Makanya dibilang tadi, dari terik panasnya matahari dilindungi Tuhan. Apapun itu maksudnya adik-adik,
pergumulan apapun itu, persoalan apapun itu, tetap andalkan Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan akan menjaga dan menopang kita yang berharap akan Dia. Jadi bilangnya lagi begini, yang daunnya tetap hijau dan yang tidak khawatir dalam tahun kering dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi adik-adik, anak-anak Tuhan itu yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya pasti anak-anak yang ceria, anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang selalu apapun persoalan itu datang kepada Tuhan dengan walaupun banyak persoalan, walaupun banyak rintangan, selalu ceria, selalu tersenyum. Yang daunnya hijau, coba kalau daunnya kering, pasti orang nggak senang kan? Nah, tapi karena kita seperti daun yang hijau, cerah, gembira, apapun persoalan itu, pada saat kita menyerahkan kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, Tuhan aku punya masalah, Tuhan tolong Tuhan. Kemanapun kita ditempatin, kemanapun kita berada, kalau kita mengandalkan Tuhan, walaupun banyak pergumulan, kita pasti tetap tersenyum, tetap semangat menjalani hari-hari kita. Nah, menjadi katanya yang berbuah, yang tidak berhenti berbuah. Berarti kita yang tidak berhenti berbuah ini maksudnya adik-adik yang kreatif, anak-anak Tuhan yang kreatif. Walaupun banyak permasalahan kita, walaupun banyak cobaan kita, walaupun banyak persoalan yang kita hadapi, kita tetap bersukacita, kreatif, bergembira. Karena apa? Karena kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan kita setiap saat. Apapun persoalan yang adik-adik rasakan, apapun persoalan yang adik-adik hadapi, kalau adik-adik mengandalkan Tuhan, seperti yang ketujuh, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, pasti adik-adik tetap ceria, adik-adik pasti tetap semangat, walaupun badai menerpa. Kalau tuh adik-adik mengandalkan Tuhan, adik-adik selalu ceria. Nah, jadi apapun persoalan adik-adik, baik di rumah, di sekolah, apalagi masa-masa pandemik ini adik-adik ya merasa, aduh Tuhan keselnya aku. Jangan. Tetap kita berdoa sama Tuhan. Tuhan, tolonglah supaya virus ini berlalu, supaya kami bisa juga bersekolah tetap muka, sekolah minggu tetap muka, seperti biasanya. Andalkan Tuhan terus. Andalkan Tuhan dalam kehidupan adik-adik. Andalkan Tuhan dalam setiap apapun persoalan adik-adik. Percaya dan yakin Tuhan akan menyertai adik-adik semuanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Biarlah Tuhan kami boleh menjadi anak-anak yang selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami, agar apapun persoalan yang kami hadapi, apapun pergumulan yang kami hadapi, jika kami mengandalkan Tuhan, semuanya akan terjawab oleh kasih karunia Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga, jadikanlah kami anak-anak yang selalu setia dan taat dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, ayat hafalannya diambil dari kitab Mazmur 128 ayat 1. Mazmur 128 ayat 1. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Dihafal ya adik-adik? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom Mamang Pendeta, Inang Pendeta, dan guru-guru sekolah minggu. Ayat hafalan Victor tertulis dalam Yehezkiel 47 ayat 12c. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Amin. Tuhan Yesus memberkati, jaga kesehatan. Dadah, salam sehat. Shalom teman-teman dan guru-guru sekolah minggu. Ayat hafalan kali ini terambil dari Yehezkiel 47 ayat 12c.
buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Terima kasih, Shalom. Shalom teman-teman dan guru sekolah minggu. Ayat hafalan kali ini terambil dari Yesaya 47 ayat 12c. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Terima kasih, Shalom. Shalom, saya ibu guru sekolah minggu dan teman-teman. Ini ayat hafalan Theo yang tertulis dalam Yesaya 47 ayat 12c. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, pendeta, ibu guru sekalian dan teman-teman. Saya David mau menghafal hafalan yang tertulis dalam Yesaya 47 ayat 12c. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom Bu Guru dan teman-teman. Ayat hafalan pada minggu ini tertulis pada Yesaya 47 ayat 12c yang berbunyi demikian. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Terima kasih. Shalom. Shalom teman-teman, ayat hafalan pada minggu ini tertulis pada kitab Yesaya 47 ayat 12c. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Terima kasih, Shalom. Shalom teman-teman, ayat hafalan pada minggu hari ini tertulis dalam Yesaya 47 ayat 12c. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Terima kasih teman-teman, Shalom. Shalom teman-teman, ayat hafalan minggu ini tertulis dalam Yesaya 47 ayat 12c. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Terima kasih teman-teman. Nah, luar biasa firman Tuhan ya, yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Kalau sudah mengandalkan firman Tuhan, saatnya memberi. Persembahan. Oke, Dengan persembahannya pujian. dititip ke orang tua. Iya, dibawa ke gereja. Pujiannya di sini aku bawa Tuhan. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapa nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih ya Tuhan buat persembahan yang boleh kami persembahkan kepada Tuhan. Biarlah ya Tuhan persembahan yang sedikit ini dapat kami manfaatkan dalam memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini ya Bapa. Berkati tangan-tangan kami, berkati orang tua kami yang akan memberikannya juga ya Bapa. Bapa yang di surga, terima kasih buat persembahan yang boleh kami kumpulkan ini. Dan biarlah ya Tuhan, Tuhan juga yang memberkati kehidupan kami hari lepas hari. Bapa yang di surga, sebentar juga kami akan selesai ibadah. Kiranya Tuhan yang memberkati kami untuk kami boleh melanjutkan segala aktivitas kami. Terima kasih Bapa. Sempurnakanlah doa kami ya Tuhan yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, Bapa
Amin. Nah adik-adik, jangan lupa tetap semangat walaupun kita masih sekolah minggu online. Tapi percaya dan pasti minggu depan kita sekolah minggunya tatap muka. Jadi adik-adik ya tetap jaga kesehatan. Kalau misalnya nggak perlu keluar-keluar, jangan keluar dulu. Tetap memakai masker, tetap cuci tangan kalau dari luar ya adik-adik ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita nyanyi lagu selesai sekolah minggu.